Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak dengan Ibu Susi, guru SMA Negeri 1 Lembang, ngajar matematika kelas 12. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semuanya ya. Kali ini Ibu ingatkan kalian selalu memakai masker, jaga jarak, dan selalu jaga kesehatan. Baiklah, sebelum mulai kita pembelajaran, silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kalian persiapkan alat tulis, mistar, dan sebagainya diperlukan untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran statistika dengan pembelajaran yang kedua, yaitu tentang pemusatan data. Akan kita pelajari tentang mean, modus, median, tetapi datanya berkelompok ya. Tujuan pembelajaran, kalian setelah mengikuti pembelajaran kedua, diharapkan dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Aktivitas pembelajarannya, pertama, kalian mengamati dan menganalisis tabel distribusi frekuensi kelompok dan histogram dari tinggi badan orang di sekitar kalian yang diambil pada saat pembelajaran pertama. Kemudian, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dari tabel distribusi frekuensi. Setelah itu, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data yang datanya berbentuk histogram. Setelah itu, kalian mengerjakan latihan soal yang ada di bahan ajar. Aktivitas berikutnya, kalian mengisi refleksi seperti kemarin, bubuhkanlah tanda centang pada salah satu gambar dan jawablah pertanyaan sejujur-jujurnya. Setelah itu, kalian kalau ada boleh mengisi umpan balik, ini untuk guru. Silahkan kalau ada, tuliskan apa saja yang kalian rekomendasikan kepada guru supaya pembelajaran ini lebih baik. Sumber belajar, kalian boleh menggunakan paket kelas 12 matematika, bahan bacaan juga ada di sini, bisa pakai internet juga, alamat webnya sudah ada. Baiklah, kita akan masuk ke materi pembelajaran kedua tentang ukuran pemusatan data, yaitu tentang mean, modus, dan median, yang memberikan gambaran pemusatan nilai-nilai dari suatu kumpulan data yang telah diamati. Maka dari itu, rataan, median, dan modus disebut sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral. Baiklah, kita akan menentukan ukuran pemusatan data. Contoh 1, ada data tinggi badan siswa kelas 12 IPS 4. Diberikan tabelnya seperti ini. Tentukan rataan, modus, dan mediannya. Ini rumus untuk median dengan menggunakan titik tengah. Rumusnya adalah ini adalah X bar, ini adalah X rata-rata, lambangnya nih X bar adalah rataan atau mean, adalah jumlah dari perkalian frekuensi dikali titik tengah, dibagi dengan banyaknya frekuensi atau banyaknya data ya. X ini adalah titik tengah kelas interval, FI-nya adalah frekuensi dari XI, dan K-nya adalah banyaknya kelas interval. Lebih mudahnya lagi, simpel saja bahwa rata-rata adalah sigma frekuensi kali titik tengah dibagi N, di mana X-nya adalah titik tengah, N-nya banyak data, dan F-nya adalah frekuensi. Ya, di tabel Ibu menggunakan ini biar penulisannya simpel. Contohnya, kita akan bahas tentang data tinggi badan kelas 12 IPS 4, ukuran pemusatan data yang akan kita cari adalah mean. Rumusnya masih ingat? Sigma F kali X, X-nya titik tengah, dibagi
N, banyaknya data. Ya, ini dia. F-nya ada, tapi titik tengahnya belum ada. Ya, ingat bahwa rumusnya adalah ini, yang diperlukan adalah F sama titik tengah. N-nya ada N-nya 40. Ini titik tengahnya kita lambangkan X, biar mudah penulisannya ya. Ini titik tengahnya. Titik tengah ini didapat batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Hasilnya ini. Kita cari seterusnya. Kita cari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Hasilnya ini. Kemudian kalikan F kali XI. Hasilnya terus diisi semuanya sampai kemudian kita jumlahkan. Jumlah dari ini semua adalah sekian. Lalu bagaimana? Tentunya betul, kita masukkan ini ke sini. Sederhanakan, 153,63. Ini rata-ratanya. Artinya, semua siswa kelas 12 IPS 4 dianggap tingginya adalah 153,63. Inilah rata-rata dari data kelompok. Selanjutnya, anak-anak, hitunglah median dari data berikut. Bagaimana kalau datanya dalam bentuk histogram? Kita ubah saja dulu histogramnya ke dalam tabel. Iya, betul. Ini sigmanya, maaf, sigma F-nya 50. Ini adalah titik tengahnya. Maka selanjutnya, kalian cari sama caranya seperti tadi di contoh ke-1. Jadi, Ibu tidak perlu contohkan karena caranya sama persis, hanya beda angka saja datanya, ya. Paham? Mencari rata-rata? Semoga paham, ya. Berikutnya, kalian ingin mencari modus. Kita akan mencari modus. Modus itu adalah data yang sering muncul. Modus lambangnya MO, tepi bawah kelas modus, ya. Kemudian ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Kalau delta 2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. C-nya adalah panjang kelas. Ini adalah contoh rumusnya. Ini permasalahannya. Nah, pilihlah F yang paling besar. Tentunya kan tadi yang sering muncul. Mana yang sering muncul? Di sini 10. 10. Mana kelasnya? Ini dia kelasnya. Ya. Tuh, udah ketemu kelas modusnya. Kita cari apa? Tepi bawahnya. Ya, karena di rumus diperlukan adalah tepi bawah kelas modus. 155 dikurangi 0,5. Isinya. Iya, gitu. Lalu apa lagi? Kita cari apa? Betul, kelas. Panjang kelas 5, kemudian delta 1 adalah selisih kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, jadi 10 dengan 8. Delta 2 adalah selisih kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Setelah itu, masukkan semua bilangan ke dalam rumus. Sudah ya, sederhanakan. Ketemu saja modusnya adalah 155,93. Artinya, kebanyakan siswa kelas 12 IPS 4 tinggi badannya adalah 155,93 cm. Paham mencari modus? Paham. Baiklah. Bagaimana menghitung modus dari data histogram? Betul, ubah dulu
histogram itu ke dalam tabel data berkelompok. Kalian tentukan di sini tidak ada titik tengahnya ya. Kalian tentukan titik tengahnya, tinggal tepi bawah tambah tepi atas dibagi 2, hasilnya ini. Selanjutnya, masukkan seperti rumus yang tadi. Sama persis, hanya beda angka saja. Ya, tidak perlu dibahas karena sama. Berikutnya adalah yang terakhir, median. Median adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 2 bagian yang sama banyak. Nah, kalau data kelompok, bagaimana mediannya ininya? Median, ini tepi bawah kelas median, ini letak mediannya nanti setengah N. N-nya adalah data, ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F ini adalah frekuensi kelas median dan C-nya adalah panjang kelas. Baiklah, kita akan mencari median. Ingat median rumusnya apa? Setengah N. Tepi bawah kelas ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi yang memuat kelas median dikali C. Ya, ini datanya. Nah, di sini F, arti F di sini apa nih? 6. 6 itu artinya di kelas ini memuat data dari mulai data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Data di kelas ini, yang ada di sini data keberapa? Data ke-7, pasti sampai 13, ya. 13 di sini. Data ke-14 pastinya, ya, 8. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ada 8. Dan seterusnya. Nah, bagaimana menentukan nilai median? Ada yang tahu? Median, kelasnya betul. Kelas median, seperti halnya modus tadi. Menentukan kelas modusnya ada di mana. Nah, ini juga sama, tentukan kelas mediannya ada di mana. Kelas mediannya itu tadi, setengah N, karena membagi 2 data yang sama. Ya, datanya adalah 40, 20. Berarti artinya apa di sini? Data ke-20 itu artinya data ke-20 ada di kelas mana? Data 1 sampai 6. Mana? Iya, di sini betul. Ada di sini. Ya, inilah kelas mediannya. Kira-kira paham menentukan kelas median? Ada di kelas berapa? Kelas ketiga, betul. Tepi bawahnya, nah ini tepi bawahnya 150 dikurangi 0,5. Kemudian cari apa lagi? Kelasnya 5, panjang kelas 5, kemudian frekuensinya, frekuensi kelas median. 8, kemudian apa lagi? FK, frekuensi sebelum median, kumulatifnya, jumlahkan jadinya ya. Terus kita tinggal masukkan rumus berikutnya. Sederhanakan, ketemulah nilai mediannya berapa? 153,88 cm. Artinya ada 20 siswa kelas 11 IPS 4 yang tingginya kurang dari 153,88. Atau bisa juga ada 20 siswa kelas 12 IPS 4 yang tinggi badannya lebih besar dari 153,88. Paham ya mencari median? Nah, bagaimana menghitung yang ini? Sama ya, kayak tadi. Itu saja anak-anak. Terima kasih, semoga kalian paham. Sehat terus, semangat terus belajar. Mohon doa restu dari orang tua kalian biar sukses. Assalamualaikum.